Kemudian nomor 14. Wah, ini nggak kalah panjangnya. Yuk kita dengarkan pelan-pelan. Saat ini perusahaan tidak berkeinginan untuk membayar uang kompensasi kepada karyawan alidaya atau outsourcing sebanyak 300-an orang. Wow. Dikarenakan kondisi efisiensi di masa pandemi. Belum ada tuntutan sampai dengan saat ini. Namun kami sebagai HR tentunya merasa terdapat unsur penyimpangan dalam hal ini. Note, catatan. Perusahaan selama ini sudah berusaha comply, termasuk sudah melaksanakan kewajiban membayar uang kompensasi kepada ratusan karyawan PKWT yang direct. Jadi karyawannya si perusahaan prinsipal itu ya. Di luar dari karyawan alidaya yang 300-an orang. Kemudian catatan berikutnya, hubungan perusahaan dan karyawan termasuk outsourcing termasuk kondusif dan harmonis. Kami tidak memiliki SP, serikat pekerja. Setidaknya nggak ada yang ngomporin. Ya. Nah, Oke, ini kan kondisi kemarin ya. Nah, kita nggak tahu kondisi besok. Pertanyaannya, satu, apa potensi dispute dari kondisi di atas di kemudian hari? Jawabannya banyak. Bukan cuma satu potensinya, banyak sekali. Ya, yang seperti ini banyak. Tuntutan hukumnya secara langsung dari yang merugikan si karyawan, karena ini karyawan alidaya, berarti dia akan menuntut kepada perusahaan alidayanya. Jadi bukan secara langsung pada perusahaan prinsipal. Dengan asumsi bahwa perjanjian alidayanya itu dibuat sesuai peraturan perundangan, ya. Kalau itu tidak dibuat sesuai peraturan perundangan, tentu ada konsekuensi hukum lainnya. Nah, itu paling tidak yang pertama. Nah, pada saat si karyawan alidaya melakukan tuntutan kepada perusahaan alidayanya, bukan kepada prinsipal, kemudian perusahaan alidaya akhirnya kalah, dan saya melihatnya kemungkinan besarnya kalah, karena memang ini tuntutannya adalah tuntutan yang normatif. Setelah itu tentu perusahaan alidaya tidak akan tinggal diam, kan? Dia pasti akan meminta ganti rugi kepada perusahaan prinsipal. Prinsipal, saya sudah bayarin nih, saya udah pasang badan, supaya prinsipal nggak dituntut, saya yang bayarin duluan. Ya sekarang bayarin lagi dong ke gua, gantiin. Kan ini karyawan sebenarnya saya rekrut untuk bekerja mensupport kegiatan perusahaan prinsipal. Ya. Nah, tuntutan ini bisa dilakukan dari perusahaan alidaya kepada perusahaan prinsipal. Ya. Itu poin kedua. Poin ketiganya, kondisi keresahan, proses tuntutan ini tentu akan membawa kondisi keresahan di karyawan. Baik di perusahaan alidaya, karyawan 300 orang itu, atau karyawan lain yang di alidaya, atau bahkan karyawan di perusahaan prinsipal. Karena mereka kan umumnya bekerja dalam satu kelompok kan. Dalam satu kelompok, yang beda cuma statusnya. Nah, yang namanya keresahan ini akan memberikan dampak-dampak negatif kepada karyawan lain yang tidak tahu menahu. Ya, ibaratnya saya biasanya mencontohkan, mengilustrasikan dengan apel. Ya, apel itu kalau udah kemasukan cacing atau ulat satu, kalau nggak segera dibersihin, dipotong, ya, dikerok, dipotong bagian yang ada ulatnya, maka ulat ini akan berkeliaran. Ya, akan berkeliaran, jalan-jalan ke seluruh bagian apel, sehingga akhirnya seluruh bagian apel ini menjadi busuk. Ya. Sama seperti penyakit-penyakit, mohon maaf, kanker misalkan, atau penyakit apa yang lain, gula misalkan, mohon maaf ya, apabila harus ada kewajiban amputasi misalkan. Kalau nggak diamputasi nanti dia menyebar kemana-mana dan sebagainya. Nah itu kalau nggak dilakukan dia akan menyebar kemana-mana. Ya. Nah ini juga akan terjadi. Dan keresahan ini paling tidak anggapan negatif dari karyawan kepada manajemen perusahaan akan menyebar kemana-mana. Dan saya sangat menyarankan kita sebagai bagian dari senior manajemen, dari top manajemen, apakah di HR atau bukan,
Jangan sekali-sekali menganggap remeh anggapan negatif dari karyawan dan teman-temannya, ya, karena itu dampaknya jangka panjangnya sangat buruk bagi kita, Bapak Ibu. Dan kalau ini tadi ada fakta yang diketahui sampai hari ini belum punya serikat pekerja, setidaknya nggak ada yang ngomporin. Tadi saya bilang itu kemarin. Tapi cepat atau lambat, apalagi dalam kondisi seperti ini, mereka tiba-tiba bisa saja langsung menyampaikan surat pemberitahuan telah berdiri PUK, pengurus unit kerja PT apa tadi itu, ya. Begitu berdiri, perusahaan sudah nggak bisa apa-apa lagi, mau nggak mau harus menghadapi serikat pekerja itu. Dan berdirinya serikat pekerja yang seperti itu, ya, dalam kondisi yang seperti itu, berangkat dari keresahan, itu bukanlah sebuah jalan yang sehat dalam konteks kemitraan. Kan kita pengennya kalau serikat pekerja berdiri jadi mitra, jadi partner, saling mengingatkan, membantu, dan sebagainya. Tapi kalau serikat pekerja itu berdirinya karena rasa sakit hati, karena keresahan, maka bisa nggak kita bayangkan kira-kira jenis kerjasama apa yang akan terjadi antara perusahaan atau manajemen dengan serikat pekerja yang berdiri seperti itu, ya. Di sisi lain, saya melihat sampai hari ini dari pengalaman saya sejak pertama mulai bekerja, terus sampai akhirnya sudah di PHK sampai 2 kali, kemudian sudah berada di beberapa daerah, termasuk juga sekarang membantu beberapa perusahaan-perusahaan. Saya belum pernah menemukan ada serikat pekerja yang berdiri di Indonesia, ya, yang berdiri karena kesadaran berorganisasi. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan. Yang saya temukan, serikat pekerja berdiri semua karena rasa sakit hati. Karena akumulasi dari rasa sakit hati, merasa dicurangi, ada keresahan, maka mereka mendirikan serikat pekerja untuk bersatu melawan. Ya. Itu yang saya temui sampai hari ini. Apabila Bapak Ibu ada yang mengetahui ada serikat pekerja yang memang berdiri murni karena kesadaran berorganisasi, mohon diperkenalkan ke saya karena saya ingin belajar dari mereka. Ya, saya belum pernah menemukannya. Ya, jadi potensinya dispute itu perselisihan itu yang terbaca langsung kepada Ibu penanya. Tetapi di luar dari urusan dispute, dalam konteks hubungan industrial kita harus bisa mengantisipasi masa depan. Bukan meramal, tapi mengantisipasi. Jadi kita harus bisa melihat potensi-potensi masalah yang mungkin muncul. Nggak cuma dispute-nya saja, tetapi potensi-potensi kerepotan baru yang akan terjadi. Kalau hari ini kondusif dan harmonis, terus sudah gitu beredar isunya, oh ternyata perusahaan curang ya, ternyata perusahaan ngakalin nih. Perusahaan nggak mau bayar, dia sembunyi di baliknya badan hukum perusahaan Alhidayah dan sebagainya. Mereka pura-pura nggak tahu dan sebagainya. Nah, itu terus secara nggak sadar akhirnya tertanam di benaknya karyawan kita, termasuk karyawan kitanya, prinsipal, itu akan menganggap, oh berarti manajemen saya sangat-sangat bisa mengorbankan karyawan. Kalau begini caranya berarti saya kerja harus hati-hati. Jadi saya harus mulai hitung-hitungan nih kerja sama perusahaan tempat saya ini. Nah, itu yang seperti itu yang akan terjadi, yang akan muncul dalam benak-benak karyawan kita. Ya, kalau cuman berhati-hati masih oke. Tapi kalau dalam beberapa kasus di tempat lain, mereka bukan lagi berpikir untuk berhati-hati, tapi mereka kalau gitu saya harus buru-buru ngambil sesuatu nih. Apa yang bisa saya ambil aja. Ya kan? Sebelum hak saya diambil perusahaan, saya ngambil duluan. Jadi masalah dibunuh atau membunuh, jadi akhirnya kayak seperti itu. Dan itu mengerikan. Dan Bapak Ibu semua, saya pernah berada dalam perusahaan seperti itu. Saya pernah masuk di sebuah perusahaan yang memang seperti itu kondisinya. Ya. Dan merubahnya itu susahnya setengah mati, membutuhkan biaya yang sangat mahal. Maka kalau Bapak Ibu sekarang praktisi HR masih memiliki, terutama penanya nomor 14 ini, masih memiliki karyawan dalam kondisi kondusif dan harmonis seperti ini, saya sangat-sangat merekomendasikan, menyarankan supaya berhati-hati dan dijaga, jangan sampai terganggu
nama baik perusahaan, kemudian citra. Ini bukan masalah pencitraan ya, tapi maksudnya kalau anggapan mereka terhadap manajemen itu sudah menjadi negatif, maka dampaknya kemana-mana, termasuk ke masalah tingkat produktivitas. Ya, kalau karyawan bekerjanya sudah dengan perhitungan, sudah dengan hitung-hitungan nih. Sorry ya, tadinya biasanya saya nggak hitung-hitungan nih, udah jam pulang saya masih terus kerja, selesaiin kerjaan. Sekarang enggak lah. Bahkan sebelum bel bunyi saya udah siap-siap nih. 10-15 menit, setengah jam sebelum bel bunyi udah mulai beres-beres. Nah, kalau yang kayak gitu, kira-kira produktivitas apa yang kita harapkan? Ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu penanya nomor 14. Pertanyaan berikutnya yang masih di nomor 14. Apakah ada solusi lain tanpa harus membayar uang kompensasi kepada karyawan outsourcing? Apakah bisa diantisipasi dengan perjanjian atau kesepakatan dengan karyawan? Jawaban saya, secara hukum tidak ada. Karena ini membayar uang kompensasi adalah kewajiban. Ya, bahwa ada yang mungkin menjawab, oh kalau sepakat untuk nggak dibayar kan nggak ada masalah Pak. Ya kelihatannya nggak masalah, tapi kesepakatan yang dibuat itu adalah kesepakatan di bawah perundang-undangan. Lebih rendah dari perundang-undangan dan setiap saat bisa digugat balik oleh si karyawan. Ya, itu Bapak Ibu.